Nabi Adam saja nanti dia tenang setelah diciptakan perempuan. Makanya perempuan yang hebat pasti bisa menenangkan suami. Biar itu banyak masalah suamita, biar itu pusing suamita. Kalau kita bisa jadi wanita yang menghibur suami, Pak, nalupai mana masalah lah kaita nariko ang kakibu. Itu si makoko makun raye, iyan ka alena tatamba masalah. Makanya ibu-ibu kurangi manoko. Itu rahasianya jadi wanita yang bisa membawa syafaat di hari kemudian. Weh, mulai bangun tidur. Gahat tuh papa ada masih napuro Wanita yang pandai menjaga lisannya, dia adalah wanita yang paling mulia dari 1000 wali yang Allah ciptakan. 1000 wali, Pak. Ini bukan hadis, tapi ungkapan seorang muhaddisin. Ia menyatakan bahwa 1000 wali masih lebih mulia wanita yang bisa menjaga lisannya. Makanya ibu-ibu jaga lisan tak. Cara menjaga lisan, dena puji no kolakaina, dena puji mak gosip, dena puji cerita jana tahu Bu. Isra dan Mi'raj dua kata yang sama. Isra, Mi'raj. Kira-kira Bapak Ibu dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj itu artinya apa? Ini dulu yang harus kita pahami, Pak. Jangan sampai mammeraja nadai pahangi aga betuan na yaro yasenge Isra Mi'raj. Apa, Bu? Isra artinya apa? Perjalanan. Oke, Mi'raj? Perjalanan Nabi. Isra dan Mi'raj dua kata yang memiliki arti yang sama, tapi pemaknaannya itu berbeda, Pak. Isra itu dari kata sara, perjalanan. Apa, Bu? Perjalanan. Mi'raj artinya perjalanan juga. Cuma perjalanan dari bawah ke atas. Itu namanya Mi'raj. Jadi kalau Isra dari samping, kalau Mi'raj dari bawah ke atas. Ibu-ibu datang ke sini naik mobil, naik kendaraan berupa motor atau jalan kaki, itu namanya Isra. Dalam Al-Quran yang dibacakan oleh qari tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, itu yang disebut dengan Isra. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, itu namanya Isra. Bisa dipaham, Bu? Mi'raj dari masjid Al-Aqsa di Palestina naik ke atas langit yang ketujuh, itu yang disebut dengan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu artinya mendre. Satu. Bu. Jelas apa tidak? Mi'raj artinya mendre. Bu. Mi'raj artinya mendre. Semuanya, Bu. Oke. Ayah semendre. Oh, naik. Oke. Paham bahasa Bugis semua, Bu? Oh, alhamdulillah. Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Oke. Ya, jadi saya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Oke. Bahasa Indonesia campur Bugis ya. Karena mau kak pakai bahasa konjo, tas enggak tahu kak juga bahasa konjo kok dong. Ayo deh. Bu, mendre, naik ke atas. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, apapun yang dinaiki namanya Mi'raj. Kita beli mobil baru, naik di atas mobil namanya Mi'raj. Kita naik di atas motor namanya Mi'raj. Beli rumah baru, naik di atas rumah namanya Mi'raj. Beli ranjang baru, naik di atas ranjang namanya angka mo pa yen reki asal na ranjang Mi'raj. Jadi kalau ki pola tamatu, Bu, tanya bapaknya Mi'raj ki dulu malam ini.
Nah, sudah paham Bu ya? Iya, macawan naik sama nana paham. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, pasti kita sudah paham semua. Setiap acara Mi'raj selalu narampi ulama atau pandrita atau penceramata, namanya Isra Mi'raj, artinya perjalanan Nabi naik ke atas langit menerima salat 5 waktu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 kalau nggak salah, itu dijelaskan bahwa salat itu ada 2. Nah ini penting Bu, yaitu sempajangnya 2 bawang. Di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dia mengutip ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 238. Ia menjelaskan bahwa salat itu hanya ada 2 Pak. Yang pertama ada namanya salat syariat, yang kedua ada namanya salat hakikat. Angka yasa sempajang syariat, angka to yasa sempajang hakikat. Paham Bu? Iya. Hafizu ala salawatil, hafizu ala salawatil wusta. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Nah, ini Pak, mau maaf ya. Hafizu ala salawati, jagalah salatmu. As-salawat itu diterjemahkan oleh para ulama artinya sempajan natirimai nabi tawattu nama meraja. Itu namanya as-salawat. Yang kedua ada yang disebut dengan as-salatil wusta. Salat hakikat. Al-wusta itu artinya salat batin. Bu, ayat yang al-wusta salat hakikat. Apa itu salat hakikat? Didirikan wa qumu lillahi qanitin. Itu Pak. Didirikan karena Allah, qanitin, tidak terputus. Inarona setoriolota sempajat tepat tuh. Ya, jadi ya senge sempajat tepat tuh wa qumu lillahi qanitin. Tatungan ngiro sempajangi qanitin denang kana petu. Jadi ini 2 salat Pak dalam Al-Qur'an. Pertama salat yang diterima Nabi waktu nama miraja. Yang kedua salat yang tidak pernah terputus, yana napegau sininna nabi dan niya suroi sebelum Nabi diutus di muka bumi ini. Jadi pamula Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Mas sempajang mana? Sempajang aga napegau yenaro Isa, yenaro yasan wa qumu lillahi qanitin. Itatongan yero sempajangnya dina kana petu Pak. Makanya Nabi itu Bu wattuna Nabi taipal laleng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru naik ke atas langit yang ketujuh. Nabi menerima waktu yero Nabi tabu, kenapa mesti ditransitkan di Masjidil Aqsa? Kira-kira ada yang tahu jawabannya Pak? Magero Nabi tak, kenapa Nabi untuk menerima salat 5 waktu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik ke langit yang ketujuh terima salat 5 waktu? Kenapa mesti transit? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Nah itu orang Pak,
Kalau barangkai umrah, paling tidak nasuka itu kalau transi orang. Betul tidak? Pewakaf tanah kita ini, Masya Allah, Bapak Haji Yalla bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Hajjah Hawang, Masya Allah, baru-baru pulang umrah. Dan di Pak terbang langsung dari Makassar langsung Jeddah. Dan orang itu tidak suka itu, terbang dari Jeddah ke Malaysia dulu, dari Malaysia ke Singapura dulu, dari Singapura baru sampai ke Jeddah. Tidak suka itu transi. Lalu kenapa Nabi waktunya mau menerima salat 5 waktu diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah baru menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, transit dulu baru naik ke atas langit yang ke-7? Kenapa mesti Nabi transit? Kenapa tidak langsung saja? Ada yang tahu jawabannya, Bu? Bu? Kenapa? Hah? Saya jelaskan sedikit, Bu. Perhatikan, Ki. 1. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung naik ke langit yang ke-7. Para ulama mengatakan Nabi diajarkan ilmu sosial dulu. Ipak guru yolok Nabi tak bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi melintasi berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, berbagai karakter. Sebelum Nabi naik ke atas langit yang ke-7, ada pesan tersirat. Ya Muhammad, sebelum engkau menerima salat 5 waktu, ketahuilah wahai Muhammad, engkau akan menjumpai di antara umatmu dari berbagai golongan, berbagai karakter, berbagai warna kulit. Nabi diajarkan bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah. Bagaimana hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Diajarkan kehidupan sosial. Seakan-akan Nabi seakan-akan Allah berpesan kepada Nabi, Muhammad, mega tumatu ummakmu, matinulu nama sampajang na ikia matinulu tomak gosip. Ya Muhammad, mega tumatu ummatmu, matinulu nama sampajang na ikia de nasiwa ada mak bali bola. Betul tidak? Angka konya de nasiwa ada mak bali bola. Ya Muhammad, angka tumatu ummakmu, matinulu nama sampajang naikia matinulu tomak beli. Ya Muhammad, mega tumatu ummakmu, matinulu nama sampajang naikia napojito cerita ijak na tawe, napoji fitnah tawe dan lain sebagainya. Ya Muhammad, mega tumatu ummakmu, sandala baru napake lo masigi tawe, sandala colaken napake alena, ya kollesu pole masigi sandala baru napake sandala napa iman nala. Kenapa? Nabi diajarkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar Nabi belajar tentang kehidupan sosial sebelum dia mendirikan sholat. Jadi bu, yaitu sampajanging taniatu yaitu bawa ifegau ipamulai takab bere itu tu bere selen taniayor. Tapi salah satu inti daripada sholat itu adalah sholatan daiman. Itulah tadi yang disebut wa qumu lillahi qanitin. Ipamulai ngebere selen lentuk takab bere tapaimem. Itu Pak. Mapamula kit mak bere seleng letuk takak bere tak paimet. Jadi mulai dari kita mengucapkan salam matuk kosubui ipamulai takak bere itu tu ibere seleng sempajang. Itu yang disebut dengan apa? Hafizu ala sholawat, sempajang syariat dari Allah. Tapi
beri selel letuk takak beri kipe mawattu loro, itu yang disebut dengan waqumu lillahi qanitin, sampaja hakikat. Bu pura ki gamita tahu matinulu macui pengajian, tapi matinulu matu mak gosip. Ada? Mana orangnya? Hah? Ada gagak kowe orang tua santri di sini, orang hebat semua, dia gagak mak gosip kowe, betul? Enggak ada, Pak. Enggak ada di sini. Ini yang masalah, Pak. Nilai daripada sholat kita kadang-kadang tidak sesuai dengan isi daripada sholat kita. Sampajata, Pak. Ya kuma sampajaki lalena sampajange ibacai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah surah apa ya, Rabu? Alhamdulillah. Surah Alhamdulillah. Jadi suratul Fatihah, la salata liman lam yaqra bi suratil Fatihah. Dalam riwayat yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dekna asa sampajange narik kode na ibaca surah Al-Fatihah. Lalenna sampajange angka surah Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah di pertengahannya itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idik mi puang isompa, idik mi puang yello tolongi. Jadi tidak ada tempat minta tolong kecuali Allah. Jadi keyakinan kita, Pak, adalah Allah. Itulah yang dimiliki oleh ustaz muda kita Andi Armayadi Al-Ghifari, selalu hanya minta tolongnya kepada Allah. Makanya Allah yang mendatangkan di masjid kita ini, datanglah bantuan jadi bangunan lantai 2, Pak. Siapa yang kasih itu? Siapa yang kasih itu, Bu? Allah. Tadi sudah disampaikan oleh bidang pembangunan dan ekonomi. Napai naramping maka dah nanti kita bantuan. Sudah jadi sebagian, Pak. Kenapa? Harapannya Andi Armayadi bukan hanya mengharap kepada makhluk, tapi mengharapnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ini kan maha ajaib. Itu kalau kita berdoa, Pak, ada kalimat sering diucapkan begini. Rabbana innaka sami'ud du'a. Ya kan? Kemudian ada penutupnya, ya mujibas sa'ilin. Pernah dengar nggak itu? Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Allahumma ajibu du'aana ya mujibas sa'ilin. Itu kata ajib, mujibas sa'ilin, itu artinya ajaib. Yaitu bahasa Indonesia itu ajaib. Mujib itu artinya ajaib. Artinya begini, ya Allah yang mengabulkan doa. Tapi kata mujib bukan hanya kata mengabulkan, tapi mujib itu artinya mengajaibkan doa. Nah itu, Pak. Jadi kata mujibas sa'ilin itu mengharapkan keajaiban dari doa kita. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Kasih Pontren tadi. Maka dah ini sebenarnya ajaib sekali, luar biasa ini. Ustadz Andi Armayadi orang luar biasa, Pak. Bukan Andi Armayadinya yang luar biasa, tapi Allah yang maha ajaib. Saya sendiri, Pak, berpikir, bagaimana ini caranya bisa terbangun besar begini pondok pesantrennya dengan waktu tidak sampai 1 tahun, Pak. Nah biasa orang pula-pula ronda mimeluk na bangun 120 proposal nih, Bu Nadenan kena tipu. Betul tidak? Itu yang disebut proposal mujibas sa'ili. Allah yang mengajaibkan doa-doanya. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi anak-anak kita yang ada di Makbaraka ini, Asadia Makbaraka itu adalah calon-calon anak-anak yang diajaibkan oleh Allah. Saya yakin dengan itu, Pak.
Anak-anak kita ini luar biasa. Saking ajaibnya, angka din rena rampero, ulunna colo masu badan. Itu salah satu keajaiban. Tapi jangan kita melihat, Pak, anak-anak itu nakal, anak-anak itu membawa sesuatu yang kurang nyaman di pondok pesantren. Tapi yang kita lihat adalah mak barakah. Apa yang disebut dengan mak barakah? Anak kita ini, Pak, nanti di akhirat selangkah kaki kita masuk dalam api neraka, orang tuanya kemungkinan ibadahnya kurang, orang tuanya mungkin banyak dosanya, tapi karena dia menitip anaknya di pondok pesantren, selangkah kaki masuk di neraka, Allah izinkan anaknya menjadi syafaatul uzma. Ambil orang tuamu, jangan sampai disentuh api neraka, karena perjuangannya kamu masuk di pondok pesantren mak barakah. Hai, Masya Allah. Itu, Pak, yang bisa menjadi syafaat di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 5, Pak, yang bisa menjadi syafaat. 1, yang bisa menjadi syafaat adalah sholat sempajang. Setiap anak Adam yang meninggal dunia, masuk di alam kuburnya, datang mungkar wa nakir membawa pertanyaan tipalu-palu. Salah satu yang tidak ditanya adalah orang yang memiliki sholat yang bagus. Kenapa? Orang yang sholatnya bagus, orang yang menjaga sholatnya, nanti sholat ini yang datang menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Marrabuka, sholat duhur, Allahu Akbar. Man nabiyuka, salat asar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat salatnya, Pak. Syafaat. Karena salatnya bagus, malaikat berpesan, num kanaumul arush, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Jadi orang yang salatnya bagus itu, Pak, di dalam kubur itu tidurnya seperti pengantin baru. Nah itu. 2, yang bisa menjadi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara shalawatin, siapa orang yang banyak salawatnya, fahadarahu syafaatul uzmah, dihadirkan syafaat yang agung kepadanya di hari kemudian. Bu, tahu apa itu syafaat? Wah, syafaat saja artinya belum tahu, bagaimana ini? Harus ditahu dulu apa itu syafaat. Syafaat itu kurang lebih anak kita mengatakan pertolongan. Tapi saya berikan analogi. Syafaat itu, Pak, begini. Melo kita memulana Pak Bupati. Melo kita memulana Pak Bupati. Tapi kita ini orang tidak dikenal sama Pak Bupati. Materu-teru kita memulana. Weh, detan nanti kena cokot-cokota polisi pemumperaja, Pak. Mage Denis sakit Pak Bupati, materu-teru tama bolana Pak Bupati, betul. Tapi masui Pak Bupati, nah padangnya polisi pemumperajai, jangan kau ganggu itu orang, saya yang panggil, langsung dilapas acak-acakona, diantar baik masuk di ruangannya Pak Bupati. Kenapa? Pak Bupati jadi syafaat. Paham? Begitu juga di dalam kubur, Pak. Mungkin kita ini tidak terlalu bagus amalnya, tapi karena Nabi yang datang menjadi syafaat, dia kasih tahu malaikat, jangan kau ganggu itu, saya yang jaminan. Itu yang disebut dengan syafaat, Pak. Makanya salah satu amalan mulia itu banyakin salawat. Semua salawat dulu, Bu. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Sambil pejam mata, bayangkan anak-anak kita, suami kita, keluarga kita masuk di alam kubur dalam keadaan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua khidmat Bapak Ibu. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah
Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ini yang kedua, yang bisa memberi syafaat jelas Nabi. Yang ketiga, yang bisa menjadi syafaat itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu Pak menjadi syafaat. Di hari kemudian itu Al-Quran datang menjadi syafaat. Iya. Syafaatul uzmah. Jadi anak-anak kita ini yang mengaji, yang menghafal Al-Quran, yang setiap hari memegang Al-Quran, ini adalah aset kita yang sebenarnya, Bu. Saya ulang, Bu. Bu, aset kita yang sebenarnya adalah ini anak-anak kita. Kita punya emas, banyak emas tak. Apalagi orang Bugis sekarang saya lihat Pak berlomba emas. Kalau ada pengantin itu viral itu orang Bugis Pak, lehernya penuh emas, tangannya dari sini sampai sikunya emas semua. Ya, kata lu ni selemi lobe mana tami salah cede ustaz macu itu lobe ko makoy. Bu, mega ulawat tak? Ah? Deto na mega. Ang kali 50 garang. Hah? Utanay ke Bu. Emas yang kita punya disimpan di lemari, disimpan di rumah, itu untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Hah? Besok atau lusa Bapak Ibu meninggal dunia, ibu-ibu di sini besok atau lusa mati ki. Itu emas bagaimana? Na ambil ki suamita, na jual, na pakai menikah lagi. Jadi yang masih banyak emasnya na simpan di lemarinya, segera sumbangkan masuk di pondok pesantren As-Sadia Mabaraka. Kalau bilang suamita, kenapa mau ambil semua emasmu mama? Bilang saya mau kirim ke akhirat daripada kau kirimkan nanti istri muda. Betul? Salah satu yang menjadi syafaat itu Bapak Ibu, aset kita, anak-anak kita ini. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan. Nanti di hatinya, di akalnya, di otaknya ada Al-Quran. Meskipun dia pernah lewat jendela, tapi insya Allah nanti dia akan lewat pintu. Bukan cuma pintu rumah, bukan cuma pintu masjid, tapi dia akan masuk di dalam pintu surga membawa orang tuanya. Itu hebatnya syafaat. 4. Yang bisa menjadi syafaat itu adalah apa, Bu? Bisa menjadi syafaat yang keempat di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah itu adalah harta yang diwakafkan atau disedekahkan untuk amalun jariyah, amal yang berkesinambungan. Populer hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus. Salah satu yang tidak terputus, sadaqatun jariyah. Dalam riwayat Anas bin Malik dijelaskan bahwa amalan yang bisa menjadi syafaat itu adalah amal-amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Kalau Ustadz Andi Armayadi sudah jelas nih amal jariyah yang dia buat, Pak. Apa amal jariyahnya? Lihat nih pas yang pembangunan. Kadang saya tanya, Ustaz, bagaimana caranya kita mengatur itu jadwal ceramah keluar dengan ngurus pondok pesantren? Dia bilang, kalau ada jadwalku keluar Kak lagi. Kalau tidak ada jadwalku tinggal Kak kontrol di pesantren. Bilang, Kak, itu amplop ceramah bagaimana? Itu ndak aku tahu, langsung jadi pembangunan sebahagian untuk pesantren. Makanya kalau Ustaz Andi Armayadi dipanggil kasih banyak yang pelona. Ya. Karena untuk pesantren Pak, amal jariyah itu. Betul tidak? Amal jariyah itu tidak banyak, kata Nabi, qalilun min ummati, hanya sangat sedikit di antara umatku yang memiliki amal jariyah yang berkesinambungan. Sedikit saja. Amal jariyah yang banyak, salah satunya sedikit itu Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu amal jariyahnya, pembangunan masjidnya di mana-mana. Ya. Setelah itu
Salah satu yang mirip-mirip juga Pak Haji Yalla. Ini amal jariah ini Pak. Dia yang mewakafkan tanahnya seluas ini, Masya Allah. Ustaz, itu kan banyak tanahnya. Itu banyak uangnya bisa sedekahkan. Bisa jadikan amal jariah. Saya apa kodong bisa jadikan amal jariah? Jangan lihat besarnya apa yang diberikan. Karena setiap manusia dibebani sesuai dengan itu yang akan menjadi amalnya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali atas batas dasar kemampuan yang dia miliki, termasuk tuntutan amal. Ye kodega gadoita namo sandala Jepang wadito mancaji amal jariah. Asumbaki sandala Jepang tatarui okomasigi masjid asadia makbaraka na pakai anak santri lo makjenne pulang pergi itu jadi amal jariah Pak masolo apalanna sandala bawa mudalana. Jadi jangan kita melihat hanya itu. Ustaz, bisakah lebih besar sedikit daripada sandal? Boleh, sumbang tegel. Masih banyak mau ditegel Pak. Ustaz, bisakah lebih permanen lagi? Boleh, sumbang semen. Ini akan menjadi amal jariah. Dan amal jariah itu salah satu di antara 5 amalan yang menjadi syafaat di hari kemudian. 3, yang 5 yang bisa menjadi syafaat di hari kemudian. Bu, yang bisa menjadi syafaat di hari kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mar'atus salihah, wanita yang solehah. Ternyata wanita ini luar biasa karena bisa jadi syafaat. Iya, luar biasa itu makun raya. Dek gagal alana hadis maka yang boleh menjadi syafaat adalah suami. Yang ada itu adalah wanita. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran namanya surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Yang ada 30 juz Al-Quran diistimewakan surah An-Nisa, surah wanita. Dek to gaga yaseng ambo jari yang ada indo jari, indo haji, indo tang, ambo tang kamato. Itu Pak. Indo ini memiliki kemuliaan tertinggi. Itu bisa menjadi syafaat Pak. Itu perempuan. Makanya itu saya memperhatikan itu di mana-mana itu ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut ceramah-ceramah agama, rata-rata itu Pak lebih banyak itu wanita daripada laki-laki. Sulawesi Selatan Pak BKMT saya konfirmasi belum ada kudapa rombongan BKMT laki-laki. Yang ada semua BKMT pengurusnya makun rai. Betul tidak? Manang kadega majelis taklim laki-laki nah seharusnya ya roburan meloi Pak guru. Nah sebabnya makun rai bawa makun rai setiap majelis taklim pasti makun rai. Kenapa? Memang betul-betul itu perempuan mulia Pak. Apa kemuliaan perempuan? Dalam satu hadis, Ustaz pernah ku dengar itu katanya itu laki-laki banyak masuk surga. Kalau perempuan sedikit masuk surga. Apa mulianya perempuan? Saya bilang betul Bu. Perempuan sedikit masuk surga, tapi tidak bisa masuk surga laki-laki kalau tidak masuk perempuan. Betul? Tidak bisa itu suami kita masuk surga Bu kalau kita masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Iya. Karena wanita yang berdosa akan menarik laki-laki, di antara laki-laki yang ditarik adalah suaminya. Paham Bu? Makanya dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Wanita ini tiangnya kampung Pak. Kalau wanita dalam suatu daerah itu sudah rusak, kata Nabi tunggulah musibah secara menyeluruh. Jadi itu wanita Pak luar biasa. Maka di topan ritata itu makun raya alirin na kampungi. Komo pilih nung aliri memang nih. Bagaimana di akhirat? Jadi kalau ada suatu daerah, suatu kampung Pak wanitanya rusak, lebih banyak wanita yang tidak taat kepada Allah, lebih banyak wanita yang rusak, yang tidak menjaga akhlaknya, yang tidak menjaga imannya, maka tunggulah kampung itu pasti akan diturunkan musibah menyeluruh dari Allah Subhanahu wa taala.
Syukur kita ini orang tua perempuan, masya Allah, nak kiring anak di pesantren. Artinya semua ini bukan wanita rusak, tapi wanita mulia. Amin. Iya. Nabi saja mengatakan, siapa laki-laki yang memiliki anak, siapa keluarga yang memiliki anak perempuan, 2 anak perempuan saja yang dia miliki, Nabi menjadi jaminan pasti masuk surga orang tuanya. Yang penting anak perempuannya dididik di jalan Allah. Itu hebatnya kalau ada perempuan, Pak. Makanya yang bisa menjadi syafaat itu adalah wanita. Wanita sekarang, kira-kira apakah dia bisa menjadi syafaat? Itu yang harus dipertanyakan. Wanita yang seperti apa yang bisa menjadi syafaat? Karena ya wanita tak idik makokoe. Ya. Bu, angka gak kue hadire napoji no kolah kaina. Pak, utanaiki Pak, angka gak beneta biasa kinanoko Pak. Aja na tatek Bu, aja na mangaku yono. Wanita yang suka noko lakaina, bagaimana bisa menjadi syafaat? Betul tidak? Makanya ibu-ibu kurangi manoko. Itu rahasianya jadi wanita yang bisa membawa syafaat di hari kemudian. Mulai bangun tidur, gak tuh papa ada masih napuro Wanita yang pandai menjaga lisannya, dia adalah wanita yang paling mulia dari 1000 wali yang Allah ciptakan. 1000 wali, Pak. Ini bukan hadis, tapi ungkapan seorang muhaddisin. Ia menyatakan bahwa 1000 wali masih lebih mulia wanita yang bisa menjaga lisannya. Makanya ibu-ibu jaga lisan tak. Cara menjaga lisan, dina puji no kolakaina, dina puji mak gosip, dina puji cerita jana tahu Tapi saya lihat tadi di sini baru Kak masuk di pintu masjid, ada miku dengar mak gosip. Langsung Mina bilang, lihat itu ustaz, kenapa tinggi songkokna? Baru songkokna ustaz itu. Jemaah dimuliakan Allah. Bu, galisan tadi. Jadi kau sampai nanti di rumah tidak ada suara yang lebih tinggi dari suaranya suaminya. Jadi kalau suaranya suami itu rendah, kasih rendah lagi di bawahnya. Tidak boleh di atasnya suara suami. Jadi kalau dipanggil bapaknya, iya yang, itu kan enak didengar ya. Iya yang, itu kan. Macam mana mau ibu? Itu belajar memanggil dengan panggilan-panggilan mesra. Aja nana burani bawa tu lilomo bikin mesra. Mega toje tu makun raya koyo bi makadani na tu lakaina mama tamang maagasiko. Tapi kalau di Bulukumba tidak ada begitu, Pak. Tidak ada begitu. Tapi kalau wanita itu banyak bicara wajar, Pak. Nah, sabaya tu makun raya memang dari dulu itu memang suka berbicara. Neneknya perempuan itu kan namanya Hawa. Neneknya laki-laki namanya Adam. Kalau disebut namanya Hawa kan terbuka mulut. Hawa. Coba semuanya, Bu. Kalau laki-laki tertutup mulutnya, Adam. Semuanya Adam. Makanya itu laki-laki selalu tertutup mulutnya. Cuma biasa terbuka matanya. Itu banyak laki-laki ke mata-mata, kata matama, kata meteme. Kenapa tak buka matanya, tak tutup mulutnya? Nah, itu. Tapi kalau perempuan rata-rata itu tak tutup matanya, tak buka mau mulutnya. Melon ni matinro sudah napajam matanya, baru datang suaminya. Tega si kopole bapak, angka si ulolonga kareba janda si muganding. Anu dam kasih na amak kono. Nah, ini makun kenapa? Karena perempuan itu memang suka terbuka mulutnya. Wah, itu perempuan. Hawa. Betul tidak? Kan memang wanita banyak mulutnya. Cawa pak. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah.
Ibu-ibu di sini adalah calon-calon syafaat bagi laki-laki. Jaga akhlak tak bu, jaga akhlak tak bu. Wanita yang mampu menjaga akhlaknya, wanita yang mampu melayani dengan baik suaminya, wanita yang mampu mengantar suaminya dengan senyuman, pulang suaminya dari kerjaannya, dari kantornya, dia sambut dengan senyuman, sebelum tidur dia senyum, bangun tidur dia senyum, maka wanita yang seperti ini kalau tidak mati aja lalu mulamui. Masya Allah. Kenapa Pak? Ini wanita-wanita mulia Pak. Subhanallah. Ad-dunya mata, kata Nabi. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan gini dunia Pak. Orang banyak mobilnya perhiasan, orang banyak rumahnya perhiasan, orang banyak uangnya perhiasan. Tapi Nabi katakan, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Perhiasan terindah di dunia tidak ada kali seluruh dunia. Apa itu? An-nisa, wanita, al-mar'atu sholihah, wanita yang soleha. Betul tidak? Ibu-ibu kalau soleha, insya Allah kita mi perhiasan terindah di dunia. Tidak ada Pak laki-laki tidak suka perempuan. Betul? Kalau ada laki-laki tidak suka perempuan, dipertanyakan kelaki-lakiannya. Betul? Iya, tidak ada Pak. Nabi Adam di dalam surga semua makanan ada, semua perhiasan ada, apa yang dia maui ada, tapi tidak tenang di dalam surga. Bahkan dalam riwayat telung ngeso telung peni denang kana matindro Nabi Adam mau se masessa, datang malaikat, kenapa kamu susah itu Adam? Dia bilang, aku tidak tahu apa yang menyebabkan begitu susah perasaanku. Maka melapor malaikat, ya Allah, Nabi Adam di dalam surga dia namanya pak pinadina. Maka dia pun Allah Ta'ala wahai malaikat, kau suruh Adam tarik rusuk kirinya yang paling bengkok, agar apa? Diciptakan pendamping yang setia, yaitu perempuan. Maka di situ dilahirkanlah Hawa. Napa dipancadi Hawa Pak? Langsung jadi berdiri di depannya Nabi Adam. Matarui Nabi Adam melok nakat doi. Makanya mereka tunggu dulu kawi yo lo tahu ada satu natapa mataru makat do tahu tunggu itu. Maka dikawinkanlah, dinikahkanlah Nabi Adam di dalam surga. Saksinya adalah malaikat, dan yang mengawinkan adalah Allah langsung pakawin nih. Malaikat menjadi saksi. Iya mak kokwe megatoto melok kawin malaikat ini melona sabi. Salah Pak, salah ada penghulu, ada Pak Kemena, Pak Kaua di sini tidak bisa Pak begitu. Nabi Adam memang kuaro. Dan seluruh para ulama sepakat Nabi Adam itu tidak pernah lahir kecil. Langsung dewasa, langsung ganteng, langsung tegak. Begitu juga dengan Hawa. Dan tidak perlu kita bayangkan bagaimana umurnya, berapa itu awalnya diciptakan. Jangan mau kau bayangkan itu. Iya itu iseng. Ya, ini jemaah dimuliakan Allah. Nabi Adam saja nanti dia tenang setelah diciptakan perempuan. Makanya perempuan yang hebat pasti bisa menenangkan suami. Biar itu banyak masalah suamita, biar itu pusing suamita. Kalau kita bisa jadi wanita yang menghibur suami Pak, nalupai mana masalah lah kaita nariko ang kakibu. Itu si makoko makun raye, iyan ka alena tatamba masalah. Betul? Bu, itu kalau mau pergi kantor suamita, mau pergi kerja, bisik-bisik telinganya, Bapak, aku menunggu kamu di rumah. Kalau nanti selesai kerjaan kantor, pulang ya Bapak. Ya, langsung peluk, langsung cium pipinya, muak, itu. Assalamualaikum Bapak. Berangkat ke kantor Pak. Itu sampai di kantor itu terngiang-ngiang ciumannya ibu di situ. Wih, enaknya ciumannya ibu. Wih, jam berapa Mika mau mak pulang? Itu hebatnya kalau kita mampu memberikan bekas yang baik sebelum pergi ke kantor suamita. Tapi sebelum pergi ke kantor manoko, kaniro anak muda pernah pura cemeh. Lo ni lo ke masikola. Tegi mutaro sapatuna, tegi mutaro anuna, manang nak mataru.
Melo si mandre lakai na nasa depo pura manasu maga sinai kolo yana sungang anak mo bawa de panapura cemme de panapura na baju tega di nataro sandala nate nataro sapatu manen nak mataru season na joke kantoro aga mitining garang wi angka mama garando ko boleh weh bahaya bahaya. Sekalinya sampai di kantor Pak, datang itu asistennya kantor, langsung dia sambut kita di kantor dan dia bilang, "Pak, mau minum apa? Kopi hitam apa kopi manis?" Magano, wih nyamo pa ko tumunro kantoro nalupai ko bolay kenapa mama garando di rumah. Jadi ibu-ibu, jadilah syafaat. Kalian adalah perhiasan terindah bagi laki-laki. Perhiasan terindah bagi laki-laki. Ustaz, suamiku itu kurang bersyukur, tidak pernah mengakui saya sebagai istri yang terbaik. Tidak ada masalah. Ibu berdoa yang baik-baik. Ibu doakan suami yang baik-baik, nanti Allah yang memberikan balasan terbaik. Kenapa? Kita ini hanya bisa berusaha, yang mengatur hidup kita adalah Allah. Bukan mengharap kepada suami, tapi mengharap kepada Allah. Ini yang terpenting. Dan saya akan menutup ceramah saya, agar ibu dan bapak bisa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan barakah dalam kehidupannya. Maka dipesankan kepada kita, jaga 2 sholat ini saja. Yang pertama, sholat yang kita lakukan adalah sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan, karena ini yang memisahkan kekafiran dengan iman adalah sholat 5 waktu. Bainal mu'minina wal kafirina as-sholah, yang memisahkan orang beriman dan orang kafir itu adalah sholat. Jadi kodena sempaja tawe, maka dia nabi tak kafir itu. Jadi kodena sempaja lakai tak, merati lakai tak lakai. Ini mato makadah. Ya kumacai lakai tak ini mato. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat, jaga sholat. Yang kedua, sholat daiman, sholat yang berterusan. Mana sholat yang berterusan? Adalah sholat yang dijaga adalah hati kita. Jangan sampai hati kita ini dikotori dengan dengki. Jangan sampai hati kita ini dikotori dengan fitnah. Jangan sampai hati kita dikotori dengan amarah. Jika macaiki kolak kita, usahakan pejam mata, menghadap ke langit, hirup napas, ucapkan astagfirullah 3 kali. Insya Allah turun emosi baru bicara kepada suami. Itu namanya sholatan daiman. Perjalanan hidup kita semua adalah label sholat. Apabila kita berbuat sesuatu yang kurang baik, langsung kembali kepada Allah. Insya Allah rel sholat kita akan menjadi penenang jiwa kita, kebahagiaan bagi kita, dan insya Allah kita tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak. Jadi orang yang sholat daiman itu tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Bu, jadi mulai sekarang tingkatkan itu sholat tadi. Sholat daiman. Sholat apa Bu? Daiman. Sholat yang berterusan, atau bisa disebut dengan sholatnya batin kita, sholatnya hati kita. Pas sempayangnya kita agi figau, agi ijama parewat lo ripong Allah Ta'ala. Iya, aja nompori kipat di hati. Iya, nah sebab ini sekarang Pak, yang merusak kehidupan kita sekarang ini pedi hati Pak. Coba itu Pak, saya kadang heran, saya keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke Pak. Itu ustaz yang saya temui yang tidak ada pedi hatinya sedikit itu cuma Ustaz Andi Armayandi Al-Ghifari Pak. Iya, karena saya itu ketemu ustaz-ustaz Pak, rata-rata itu kalau saling temui, kadang-kadang alena tuh pasti gosip, alena tuh pasti cerita, ustaz koje tuh. Betul tidak? Ini banyak terjadi Pak. Ustaz-ustaz tidak baku cocok. Kenapa ustaz tidak baku cocok? Saya yakin 100% kalau ada ustaz baku bombe, baku benci, bukan karena perbedaan pendapat, tapi rata-rata ustaz itu tidak baku cocok karena perbedaan pendapatan. Ini Pak yang jadi masalah. Ini. Dan bukan cuma ustaz Pak. Bukan cuma ustaz. Kadang-kadang saya lihat itu Pak, pengurus masjid tidak baku cocok. Ini juga masalah. Tapi kalau di Bulukumba tidak ada begitu Pak. Tidak ada. Kadang-kadang itu pengurus masjid, antar pengurus masjid tidak baku cocok. Antara ketua panitia bendahara kadang-kadang dinasi cocok. Ini banyak masalah Pak.
Ya kau bendahara datang mah cerita, jangan kau dengar itu ceritanya Pak Ketua nah. Kenapa? Itu Pak Ketua pintar di protes, nah tidak ada sumbangannya di masjid. Sekalinya pulang itu Pak Bendahara, Pak Ketua datang. Apa lah bilang Pak Ketua? Jangan kau dengar itu bendahara nah. Kenapa? Nah balikan motor itu uangnya masjid. Weh, masjid mina urus dia baku bombe Pak. Makanya sering saya katakan setan itu Pak tidak ada di bar. Setan tidak ada tempat minuman keras. Setan tidak ada di tempat judi. Setan tidak ada di tempat zina. Setan itu ada di masjid. Makanya setan itu banyak di masjid Pak. Banyak di masjid. Kenapa setan tidak ada di bar? Tidak ada tempat minuman keras? Bilang setan, apa kita ambil di sini? Nah anggota semua di sini. Nah, makanya setan ke masjid, itulah di masjid banyak baku bombe, banyak baku cerita. Makanya itu Pak, tidak semua orang yang mati dalam masjid pasti masuk surga. Kan ada tong ustaz itu ceramah, siapapun orang yang meninggal dalam masjid pasti masuk surga. Belum tentu. Betul tidak? Angka koyu panda Pak, ada di Makassar, masuk di masjid, nak rempe itu asena masih gie. Nape na pakai ngak goncing-goncing, na kontak listrik, mati ko masih gie. Dia na tama surga ya roh, maka tamak minau ko lalu masih gie. Jadi masuk surga itu Pak, bukan mati di masjid, bukan mati di jalan, bukan di mana saja ajal kita tiba. Yang penting intinya perbaiki hati, salatan daiman, sampajak batin. Batin kita ini senantiasa aqimis salata li dzikri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, satu, kalau kita pulang nanti ke rumah Bu, bertanya suamita, apa ceramahnya itu ustaz di masjid na panjang sekali. Dari tadi ku tunggu ki. Kenapa baru ki pulang panjang sekali ceramah ustaz? Bilang ki saja ceramah ustaz di masjid, sholat ki saja. Bilang apa? Asam pajak bawah no. Dengar lainnya sempajak ku Pak. Itu saja. Karena ibu-ibu saya lihat sudah banyak nih yang bergantian lututnya berdiri, kiri kanan megan kasih si seleni utuna tetong. Ya waktu ku nama ceramah pamula ku macawe mapa ku main hehehe. Ya mako ku makan batuan na cauni tudang. Ini cau tuda ya cau tona tetong. Jadi sekira dia perlu malampe, nah sebab malampe mending. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dari perkataan saya, karena yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah itu murni sebagai manusia biasa. Al-insanu mahallul khata wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, Bapak Ibu, dunia ini sementara, dunia ini tidak lama. Dek namit talino ye, besok atau lusa pasti kita akan mati. Kalau bukan ibu dulu pasti bapak dulu, kalau bukan bapak dulu pasti ibu dulu. Pasti semua kita menunggu giliran mati. Bisa jadi saya dulu baru ibu, bisa juga ibu dulu baru saya. Tapi kalau ada baiknya kita dulu semua di belakang ustaz. Makanya sediakan bekal tak, karena kematian adalah kepastian. Terakhir, Bapak Ibu, konsep utama dalam menjalani kehidupan orang beriman adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, tidak ada kunci yang kita punya. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci segala kebaikan. Seluruh kebaikan yang kita punya tidak akan bermanfaat tanpa adanya kunci yang kita miliki. Kuncinya adalah sholat. Kullu amalin mu'allaqu bainas sama'i wal ard. Semua amal tergantung antara langit dan bumi. La tarfa', tidak sampai kepada Allah illa bis shalah, kecuali kita melaksanakan salat. Makanya salat itu kunci utamanya, Pak. Makanya rajin kita salat. Ibu salat, anak-anak tak salat, suami tak salat, bangunkan semua untuk salat. Maka Allah akan muliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari bersama seluruh pengurus Pondok Pesantren As-Adiyah Barakah, para guru, para pembina, para santri, orang tua santri, semua yang hadir. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.